dulu Mama Edi yang berdua ini, ketiga dengan Ando, dipanggil kembali yang dimintakan oleh Mama ini adalah sambungan terus silaturahmi ini dengan foto yang Mama Edi tadi bagikan dengan naskah yang ditulis oleh untuk menulis dari anak pertama Abdullah Abdul Syadri Abdullah Syadri Ahmed Ahmad Syadri Hussein Ahmad Syadri Ahmad Ahmad Syadri Ahmad bin Ahmad Syadri sampai dengan terakhir itu bin Ahmad Syadri dengan teliti berpura-pura Mama Edi menceritakan sudah ada sedunia orang tua yang seperti Ahmad Syadri mereka pandai alim haji dari Mekah yang menulis anak nama anaknya sudah berartikan dalam tanggal Masehi bulan Masehi tahun Masehi tanggal Arab tanggal Hijriah bulan Hijriah tahun Hijriah jam-jamnya jam pagi jam subuh jam tengah malam semua dicatat dengan teliti itu bukan dengan otak dengan hati beliau menulis dengan hati cintanya adalah hati sayang itulah cintanya dari beliau. Jadi kalau memang dia pernah cerita katanya di sana di Bogor di Kendari sampai tertutup kalimat kita mengenal banyak dilanjutkan kita baru sepupu 2 kali yang dikenal 5 kali padahal kita sudah lewat 4 kali sudah 40 kita ini kalau dikumpulkan semuanya lebih dari 300 pasti kalau mereka kehilangan obor padahal silaturahmi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tapi tetap saja memahami masih gembira karena kalau diteliti di dalam Asyadri yang 13 yang dicatat oleh Sisi sudah ada Al-Qatiri sudah ada Al-Idrus sudah ada Al-Hamadah sudah ada Ambada sudah banyak masuk itu yang dianjurkan oleh Rasulullah tolong nasihat apa itu pesan Mama Haji terakhir Mama Haji Allah kembali kepada mungkin juga nanti malam jadi mohon pesan Mama Haji ini terus dapat kasihan sama ini tapi mungkin sudah mendapat tempat di sisinya insya Allah dan sudah juga mendapat kenyamanan di dalam bangsa insya Allah kembali pada karena beliau memupuk begitu bagus walaupun beliau datangnya dari Mekah umur 10 tahun dibawa oleh ayahnya yang akan berdakwah beristrikan yang buta huruf tapi buta huruf tidak bisa tulis tidak bisa baca kecuali tulisan Al-Quran yang dimiliki oleh suaminya tapi dia membimbing anaknya jadi orang semua tidak ada anak sendiri yang tidak terhormat dari mulai Alus sampai dengan itu yang semuanya terhormat Mama Edi yang mengikuti sejak umur 12 Abah Abus itu pernah menjadi kepala keuangan Garnisun Jakarta Raya Abah Mehmet itu sampai terakhir pensiunnya juga di ujung hujan Abah Alek itu kepala tentara seluruh Jawa Barat tentara juga dia tentara pangkat kapten kalau nggak salah atau letkol nggak tahu apa lalu terus Abah Ucil dia memegang farmasi Indonesia padahal ibunya bukan huruf apa coba yang disampaikan sama anak-anaknya kasih sayang walau tahu tidak dipupuk dengan cinta kasih sayang dengan penuh kasih sayang semua anaknya jadi orang insya Allah mendapatkan suami juga Mama Iyo mendapatkan suami terhormat waktu itu kepala pajak dan dia juga dari Sayyid Mama mendapatkan Kalipode juga orang terhormat kalau diukur-ukur Laode itu katanya sama dengan Syadri dari Mekah tapi semuanya itu berkat kasih sayang yang dimasukkan oleh kedua beliau satu yang di ramas itu membesarkan satu yang tidak bisa lulus membaca. Jadi
Jadi kasih sayang itu yang dipupuk. Tolong diteruskan. Jangan tidak diteruskan. Kasihan beliau-beliau yang menanamkan kasih sayang. Jangan sampai dua angkatan saja. Jangan sampai dua tingkat sepupu. Ayo, tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat ketujuh diteruskan. Kasihan. Itu untuk masa depan mereka ya. Baik. Untuk masa depan mereka yang masih mempunyai silaturahmi dari keturunan. Ini saudara saya, ini buyut saya, itu diteruskan. Jadi jangan sampai itu saja, mama, anak, bapak, mama, jangan. Teruskan dari mana saya datang, dari mana saya datang. Allah yang mendatangkan, tapi Allah menyuruh silaturahmi itu diperpanjang. Jadi mudah-mudahan pesan ini disampaikan, diingatkan, diteruskan. Insya Allah rahmat limpahan rahmat akan diberikan kepada kami. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah. Kami adalah keturunan dari Muhammad. Dan tidak jauh-jauh contoh. Semua adalah dari kalau kita kehilangan arah, kita ingat contoh kita. Sebenarnya kita akan menggunakan pusing atau ujian dari anak Abu, anak murid yang paling tua. Dan nanti dilanjutkan dengan doa penutup oleh Imam Syuuti. Susah urut ilang, sabda gila. Informasi punya informasi. Bisa dia begitu terharu, bisa berkontak dengan saudara-saudara yang semua. Kesempatan yang berharga buat kita semua. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Noeli tadi harus kita tindak lanjuti, tidak sampai di sini. Begitu sulitnya kita ingin membawa anak-anak kita dengan berbagai kegiatan. Tapi kita tidak kata semangat. Daripada tidak ada yang datang lebih aku lebih baik aku yang datang. Saudara-saudara semua, alhamdulillah lagi antara Rasulullah disebut bagi hak di waktu ada di kulli walau kan hak musyrikun asyhadu
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال له به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Al-ayat. Yang terhormat dan saya cintai Muhammad sebetulnya kita tidak sangka seperti ini untuk memberikan tausiah. Masih sangat rendah, masih sangat sederhana, di bawah sederhana. Tidak berlaku apa. Namun demikian mungkin apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia tahu dari apapun, mudah-mudahan terutama bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua. Begitu tegas Allah mengatakan di surat tadi, kalau tidak salah di Al-Baqarah 177 silakan saudara-saudara semua dari sini. Kalau pulang dari sini kita pelajari Al-Quran seperti bagaimana Najib mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Satu Quran bisa dikuasai di kepalanya. Lalu siapa generasi berikutnya? Generasi mungkin siapa yang akan melanjutkan seperti mungkin? Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Itulah kelemahan manusia. Allah mengatakan, jadi orang lemah, orang tidak berdaya. Lalu apa? Apa kiblat kita? Apakah ke utara atau ke selatan? Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukan kebaikan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Bukan kebaikan. Namun kebaikan itu walakinal birra. Namun kebaikan itu adalah iman kepada Allah. Seperti apa iman kepada Allah? Ini kita berkumpul di sini adalah bagian daripada iman. Kita menjaga silaturahim. Kita sesekali berkumpul mengupayakan. Jangan seperti kemarin rencana tanggal 3 di cancel, kemudian menjadi rencana ini. Coba kita pentingkan silaturahim ini lebih penting daripada urusan-urusan yang lain. Saya mau datang dari jauh-jauh ujung sana. Jam berapa saya sudah berangkat dari Jakarta? Jam 8 pagi saya sudah berangkat menuju ke sini. Karena apa? Karena memang ingin berjumpa, ingin bersilaturahim, ingin bermuajahah. Allah menjanjikan kalau kita menjaga silaturahmi, kalau kita menjaga melanjutkan terus secara estafet, Allah berjanji kita pasti diberikan. Itu janji Allah tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu akan nyerah. Tidak mungkin itu Allah akan bohong. Bukan Allah namanya. Jadi kalau suatu saat nanti, kalau diambil momen ini pada hari Minggu, di mana kita semua mungkin sedang offline, jangan ambil kegiatan yang lain. Jangan ambil kegiatan lain. Ini sudah ditentukan hari ini, pada hari Minggu kita ambil kegiatan. Mau di rumah Mama Eli, siap. Mau di rumah Mama Ion, oke. Mau di rumah Nadia, ayo. Mau di rumah Mama Akif, Mama Mini, di rumah Desi, di rumah siapa aja.
Dan yang sama saya banggakan. Saya tidak bangga dengan orang lain. Saya bangga dengan ayah saya. Saya bangga dengan kakek dan nenek saya. Tidak perlu bangga kepada orang lain. Kita harus bangga menjadi keturunan Asyadri. Masya Allah. Subhanallah. Beliau terhormat di mata siapa-siapa. Beliau tidak pernah tiba. Beliau tidak pernah ngomongin orang. Mana sebagian orang kata ini? Kalau kita tidak mampu yang ini, kita ambil semuanya. Kalau kita apalagi tidak mampu meniru teladan yang terbaik. Lakon karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Orang kalau kita mengejar Rasulullah tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak saya sering mengatakan, kamu kurang ilmu manusia. Kata Allah, kata bapak saya, salwajeng tai kotok di nasenda. Tahu tai kotok bapak ibu? Tai ayam. Siapa yang tidak ingin membuang tai ayam dari sendal kita? Itulah kita. Kalau mau berbangga-bangga dengan pribadi kita, dengan diri kita, dengan jabatan kita, seperti suami saya sekarang sedang menjadi seorang bupati kecil, gubernur kecil, presiden kecil. Kalau tidak memegang komitmen ajaran Islam, tidak ada yang terbaik. Islam pasti yakin bersama. Bagaimana kita mengaplikasikan? Bagaimana kita mengaplikasikan Islam? Tadi wa'atan ma'aku bisi jauh kurban. Berikanlah apa yang kamu miliki, yang kamu cintai. Bukannya sekedar kamu miliki, tapi berikanlah harta yang kamu cintai kepada yang pertama, dawil kurban. Ini saudara-saudara saya, ini adalah dawil kurban. Ini saudara-saudara saya. Dan ini dawil kurban saudara saya yang tidak mampu. Sehingga kenapa Allah menempatkan waliyat tanah setelah dawil kurban? Ada apa? Ada esensi apa? Kenapa Allah tidak mengatakan waliyat tanah dulu baru dawil kurban? Kenapa Allah dawil kurban, waliyat tanah, waliyat masukin, waliyat sabil, wasailin, wafirikom. Apakah perlu dibikinkan oleh kita? Kenapa Allah berkata dawil kurban dulu? Saudara dulu, supaya tidak ada fitnah. Lamun orang, kalau saya memberikan sesuatu kepada anak yatim, orang masakin, orang-orang miskin, tapi ada saudara saya yang tidak mampu, yang membutuhkan, betapa sedihnya dia, betapa sakitnya orang-orang dikasih. Aku sebagai saudara, esensi Quran luas, universal, multidimensi, tidak ada batas. Lalu kapan kita mau belajar Al-Quran? Di surat Al-Quran kalau tidak salah, surat kata Allah, siapapun dia yang tidak belajar Al-Quran pasti keliru, pasti terjerumus. Siapapun dia, saya, inilah belajar Al-Quran, tidak mau tahu itu Al-Quran apa isinya. Kenapa Allah membuka dengan surat Al-Baqarah, dengan surat Fatihah? Kenapa? Quran, kenapa konsisten? Kenapa dilanjut dengan surat Al-Baqarah? Kenapa? Pikirkan itu. Begitu hebat ini kepala ini, lebih dari komputer. Kalau kita berkudu ngaji Quran itu belum lupa. Satu malam satu ayat saja, tapi mampu
Ade dan Mama Yoy. Kemudian beberapa hal yang bisa Ila sampaikan. Tentunya dengan segala kekurangan yang Ila miliki, mohon dimaafkan dan juga tentunya Ila harus terus belajar. Satu ayat saja. Jadi kita semua harus punya untuk tawat. Karena sekalipun ayat itu saja tidak problem, no problem. Nambah ayatnya, misalnya apa? Mau dipakai kartu kurang, ya? Misalnya di surat Al-Jazarah yang terakhir, apa? Aywan, surat Al-Jazarah yang terakhir, yang terakhir di ujung. Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Misalnya kita punya itu, ayat itu, sampaikan kepada semua. Di mana ada kesempatan untuk berbicara. Kepada saudara-saudara kita minimal. Jadi kita harus punya masa, harus merekam. Jangan di kepala ini hanya merekam lagu-lagu dangdut. Jangan di kepala ini hanya merekam kekayaan kita. Jangan di kepala ini hanya merekam yang lain-lainnya, yang tidak politik, yang tidak akan dibawa, tidak akan dibawa menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, dibawa ke Sidratul Muntaha, dibawa ke arah oleh malaikat, apa yang kita bawa? Apakah perhiasan atau baju bagus? Ditanya Allah keempat kalinya, nyana naon bawa apa? Kalian bawa apa? Kalau orang yang tidak mengerti ayat-ayat Allah, maka dia akan bungkam. Tapi bagi orang yang pernah menyampaikan ayat Allah, walaupun seperti kata Mama ini, satu ayat, maka dia akan mampu berbicara di depan Allah. Jadi, bila mohon kepada saudara-saudara yang semuanya, mulai hari ini, jangan berbicara dengan Allah. Tapi kita punya keinginan yang Allah akan memberi. Kita punya keinginan kuat, semangat kuat, maka Allah akan memberi. Kalau kita tidak mencari, tidak ingin tahu siapa itu Allah, apa kekuatannya, seperti apa kehebatannya, dari langit ke tujuh sampai ke bumi yang kita pijak ini, kalau kita tidak ingin tahu, nggak mungkin Allah akan memberi. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh sesembahan kita. Allah tidak butuh zikir kita. Tidak butuh. Allah asia membinasi. Tidak butuh apa? Kita tidak sholat pun Allah tidak butuh. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Bagaimana kita tidak butuh Allah? Bagaimana kita coba berpikir? Sederhana, ketika kita dikasih pilek saja sudah menderita, sudah komplain, mengeluh, bersyukur. La in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Ada nomor wajah kumasmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.